Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami mengenai bela diri wushu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Aziz Pangestu dan rekan satu kelompok saya, Bagus Heru Junior. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja video presentasi pada kali ini. Jadi saya akan menjelaskan sejarah perkembangan wushu di dunia. Wushu telah ada seiring majunya dinasti di Tiongkok. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa wushu adalah olahraga yang tertua dan memiliki banyak sejarah. Singkat cerita, pada tahun 1949 pemerintah Tiongkok berusaha mensosialisasikan dan menjadikan wushu sebagai seni bela diri tradisional dari Tiongkok. Pertandingan wushu pertama kali digelar pada tahun 1985 di Xi'an, Cina, yang terbagi menjadi dua disiplin ilmu, yaitu Taolu dan Sanda. Kemudian International Wushu Federation atau IWUF didirikan secara resmi pada tanggal 3 Oktober 1990. Baik, selanjutnya yaitu sejarah pengembangan wushu di Indonesia. Di Indonesia, wushu sudah lama diperkenal dengan istilah kungfu. Olahraga wushu masuk ke Indonesia tahun 1980-an, tetapi baru pada tanggal 10 November 1992, KONI Pusat meresmikan berdirinya PB Wushu Indonesia, yang merupakan wadah bagi seluruh perguruan wushu di Indonesia. Namun, organisasi wushu di Indonesia baru dibentuk di IGK Manila tahun 1992 menjelang SEA Games ke-18 Singapura. Semula PBWI hanya mengembangkan wushu yang berasal dari Cina seperti Changquan, Taiji Chuan, dan Daoshu. Kisah berdirinya wushu di Indonesia dimulai ketika kontingen Malaysia, Filipina, dan Singapura begitu mendapat medali emas di arena SEA Games 1991 Singapura. Melihat kenyataan itu, Ketua Umum KONI Pusat ketika itu, Surono, terpacu dan ingin mengembangkan wushu yang dinilai wushu memiliki prospek yang sangat cerah di Indonesia. Baik, materi selanjutnya yaitu teknik dasar dan peraturan dalam wushu. Yang pertama yaitu teknik dasar. Ada beberapa macam teknik dasar. Contohnya yaitu yang pertama tinju utara atau Changquan atau long fist. Yang kedua ada tinju selatan, Nanquan atau Southern fist. Yang ketiga ada jurus golok atau Daoshu atau broad sword play. Yang selanjutnya ada jurus pedang yaitu Uyan Shu atau sword play. Selanjutnya ada jurus toya atau Gunshu atau staff play. Yang selanjutnya ada jurus tombak yaitu Qiangshu atau Fire Play. Yang selanjutnya ada jurus Tai Chi atau Shadow Boxing. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Aziz. Selanjutnya yaitu materi tentang peraturan dalam bela diri wushu. Dalam bela diri wushu ada dua pertandingan yang dipertandingkan, yaitu yang pertama ada Taolu dan yang kedua ada Sanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan dalam Taolu. Taolu merupakan kompetisi wushu yang lebih menekankan keindahan dari setiap gerakan peserta dalam menampilkan jurus yang telah mereka pelajari. Pada kompetisi ini, peserta ada yang menampilkan gerakan serangan dan ada yang bertahan menggunakan tangan kosong maupun menggunakan senjata. Durasi pertandingan pada kompetisi Taolu berbeda-beda tergantung kategori pertandingan yang diikuti peserta. Untuk peserta yang mengikuti pertandingan dengan kategori Changquan, Nanquan, Jianshu, Daoshu, Qiangshu, Gunshu, Nandao, dan Naun, durasi waktunya adalah 1 menit 20 detik untuk kelas senior dan 1 menit 10 detik untuk kelas junior. Untuk pertandingan pada kategori Taiji Chuan dan orang, waktu yang digunakan berkisar 3-4 menit. Selanjutnya, ketika melakukan penampilan, peserta diperbolehkan untuk menggunakan musik untuk mengiringi gerakan mereka. Musik yang diperkenankan untuk mengiringi penampilan peserta harus musik instrumental yang tidak boleh ada nyanyian di dalamnya. Oke, selanjutnya yaitu peraturan dalam kompetisi Sanda.
Pada kompetisi sanda, atlet wushu boleh menggunakan metode menyerang dan menangkis dengan teknik masing-masing yang diajarkan oleh aliran wushu mereka. Kemudian, atlet dilarang menyerang menggunakan kepala, siku, lutut, atau mematahkan persendian lawan. Dilarang juga membanting lawan dengan mengarahkan kepala atau sengaja menekan kepala lawan ke lantai. Sebuah pertandingan sanda terdiri dari 3 babak. Setiap babak tersebut berdurasi bersih 2 menit dengan waktu istirahat selama 1 menit di setiap pergantian babak. Sebelum memulai pertarungan, peserta wajib memberikan penghormatan dengan tangan dari arena pertandingan ke arah pelatih mereka dan kemudian ke arah pelatih lawan. Hal ini juga harus tetap dilakukan ketika memulai babak-babak berikutnya. Peserta baru boleh melancarkan serangan ketika wasit yang memimpin pertandingan menyerukan kata kaish atau artinya mulai. Ketika wasit menyerukan kata ting atau berhenti, kedua peserta harus berhenti melancarkan serangan. Baik, selanjutnya yaitu sistem penilaian dalam wushu. Sistem penilaian pertandingan dalam wushu ada 2, yaitu sistem penilaian taolu dan sistem penilaian sanda. Yang pertama yaitu sistem penilaian taolu. Sistem penilaian setiap penampilan dari peserta pertandingan taolu akan dinilai oleh juri-juri yang duduk di 3 panel. Masing-masing juri di setiap panel memiliki perbedaan tugas untuk menilai aspek dari penampilan yang ditampilkan peserta. Juri panel A memiliki tugas untuk menilai penampilan dari aspek kualitas gerak yang ditampilkan oleh peserta. Juri panel B memiliki tugas untuk menilai keseluruhan dari penampilan peserta. Juri panel C yaitu kepala juri dibantu 3 juri lainnya bertugas untuk menilai tingkat kesulitan dan gerakan yang ditampilkan oleh peserta. Yang selanjutnya yaitu sistem penilaian sanda. Nah, dalam perolehan poin, atlet mendapatkan 2 poin jika lawan terjatuh di luar arena. Lawan terjatuh dan atlet tetap berdiri, menendang bagian tubuh atau kepala, menjatuhkan lawan dengan teknik jatuhan dan segera berdiri. Lawan mendapatkan hitungan yang sah dan lawan mendapatkan peringatan. Perolehan 1 poin didapatkan atlet jika memukul tubuh atau memukul dan menendang kepala lawan, terjatuh bersamaan dengan lawan, terjatuh ke belakang, menjatuhkan lawan dengan teknik jatuhan, dan tidak berdiri lagi ketika diperintah menyerang lawan, tidak melakukan serangan sampai titik. Lawan menjatuhkan diri dengan sengaja dan tidak berdiri lagi sampai 3 detik, dan lawan mendapatkan teguran. Perolehan 0 poin apabila atlet menggunakan teknik yang tidak jelas. Kedua pemain terjatuh di arena atau di luar arena secara bersamaan. Lawan terjatuh ketika akan menyerang dan memukul lawan dalam keadaan berangkulan. Untuk materi selanjutnya yaitu peralatan dan perlengkapan dalam pertandingan wushu. Peralatan dan perlengkapan yang dipakai dalam pertandingan wushu dulu berupa senjata seperti golok, pedang, tombak, dan lain sebagainya. Tapi sekarang peralatan tersebut cuma dipakai sebagai seni bela diri wushu yang diperagakan dengan gerakan yang lincah dan juga indah. Pakaian wushu merupakan pakaian khas seni bela diri wushu dengan model baju tradisional Cina dan dilengkapi dengan sepatu khusus wushu. Baik, materi selanjutnya yaitu ukuran lapangan dalam wushu. Ukuran lapangan ada 2 jenis, yaitu ukuran lapangan dalam sanda dan ukuran lapangan dalam taolu. Yang pertama, ukuran lapangan sanda. Adapun ukuran lapangan wushu sanda adalah 8 x 8 meter atau 64 meter persegi. Arena olahraga tersebut terbuka tanpa dibatasi ring atau jaring. Yang selanjutnya yaitu ukuran lapangan taolu. Lapangan wushu taolu sedikit lebih luas dibandingkan dengan wushu sanda. Adapun ukuran lapangan wushu taolu adalah 8 x 14 meter atau 112 meter persegi. Ukuran tersebut berlaku ketika pertunjukan wushu taolu dilakukan secara individual atau perorangan. Apabila wushu taolu dilakukan oleh sebuah grup atau tim, ukuran lapangannya jauh lebih luas, yaitu 16 x 14 meter. Yaitu pencapaian para atlet wushu Indonesia. Yang pertama ada Edgar Xavier.
Ia merupakan juara dunia wushu yang berhasil memperoleh medali emas di kejuaraan internasional. Selanjutnya ada Liliana Natsir, atlet wushu wanita yang telah mengharumkan nama Indonesia dengan prestasinya di panggung internasional. Selanjutnya ada David Wijaya. Ia merupakan atlet muda berbakat yang telah memperoleh medali perak di kejuaraan dunia wushu. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Wushu adalah seni bela diri yang menggabungkan antara gerakan akrobatik, kekuatan fisik, fleksibilitas, dan koordinasi yang luar biasa. Seni bela diri ini juga mencakup teknik pukulan, tendangan, lemparan, dan pertahanan diri yang efektif. Baiklah, sekian video presentasi dari kami kelompok 5. Bila teman-teman ada pertanyaan, kami persilahkan, dan bila kami ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.